Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur yang sepatutnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi hari ini Allah berikan nikmat kepada kita, yakni nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam maupun nikmat iman, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat bermuajahah, dapat berkumpul, dapat mencari ilmu, baik yang hadir secara langsung maupun secara online. Moga-moga kita semua tidak hanya di dunia dikumpulkan oleh Allah, melainkan di surganya kelak kita dikumpulkan. Jamaah Masjid Nurul Hayat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian pada pagi hari ini yaitu pengertian apa itu khilafiyah atau perbedaan pendapat dan mengapa khilafiyah itu bisa terjadi. InsyaAllah dalam hal ini akan diisi oleh beliau Dr. Haji Ar-Razi Hashim LC.MA Hum, atau yang kerap biasa kita kenal dengan panggilan Buya Ar-Razi. Beliau bertugas aktif sebagai dosen pasca sarjana Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai dosen ilmu kalam dan filsafat Islam di Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga sebagai pengajar aktif atau pengampu kitab Akidah Ahlus Sunnah dan Hadis Sunnah An-Nasa'i dan Ibnu Majah di Darussunnah. Dan beliau pendiri Ribat An-Nuriyah di Tangerang Selatan, program takhasus ilmu akidah dan Ahlus Sunnah dan tasawuf. Adapun moderator pada pagi hari ini akan dipandu langsung oleh Kyai Haji Ma'ruf Hazin. Beliau selaku Direktur Aswaja Center, pengurus MUI Pusat, dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Ulum 1 Suramadu Bangkalan. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau, Allah berkahkan umurnya, dan Allah lancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui bersama, acara kajian pada pagi hari ini yaitu disponsori oleh Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Nasional, Takmir Masjid Nurul Hayat, yang bekerja sama dengan sahabat masjid dan Pondok Pesantren Rodotul Ulum 1 Suramadu. Baik, sebelum kajian dimulai, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan berkah dan manfaat. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada Yai Ma'ruf Hazin selaku moderator pada kajian pagi hari ini, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal kurama wal fudala yang sangat saya muliakan, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita Dr. Buya Ar-Razi, abqahullah bisalamah wal afiyah, dan yang saya muliakan juga pendiri dan juga pengurus
Dari Yayasan Nurul Hayat ada Bapak Maulik Latif, dan juga Direktur Muda Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, Bapak Ustadz Heri Latif. Jadi F semua betul. Untuk sajak ya, supaya bersajak bisa pas bilang harut naam. Yang saya muliakan hadirin wal hadirat, maksud saya hadir di lokasi, dan hadir out itu yang di YouTube di channelnya Nurul Hayat ya. Dan juga alhamdulillah ada sahabat saya Ustadz Muwafiq, beliau yang dipasrahi Pondok Sidogiri mengasuh Pondok Darul Aitam Sidogiri Surabaya. Para kiai, para ustadz yang semua hadir, yang mohon maaf kalau saya sebut satu persatu, baru zuhur selesai nanti. Alhamdulillah, untuk Buya Rozi saya kira sudah ghaniyun anis syarhi ya, tidak perlu dijelaskan karena syarahnya sudah begitu banyak. Alhamdulillah, beliau diantara termasuk para ulama, para kiai kita yang kemudian tampil di medsos dengan kualitas keilmuan yang betul-betul mumpuni. Di samping ada Gus Baha ya, kemudian ada Buya Yahya dan guru-guru yang lain. Alhamdulillah kita bisa menimba ilmu untuk kemudian tidak hanya memperkuat pengetahuan yang telah kita terima dalam ahli sunnah wal jamaah, tetapi juga lebih dari itu banyak ilmu tazkiyatun nufus, banyak ilmu penyucian jiwa yang kemudian seperti beliau katakan tadi, kalau berdebat terus kapan kita wusulnya? Kira-kira pengantar ini sudah bisa di-understand ya? Ya, kalau dilihat dari mantuk-mantuknya ini insya Allah sudah mantuk-mantuk understand. Baik Bu ya, ingin saya sampaikan terlebih dahulu, panjenengan yang berguru kepada Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, saya kira tidak diragukan lagi kepakaran dan keilmuan beliau. Kira-kira apa yang menjadi sebab khilafiyah para ulama baik di dalam fikih, di dalam akidah dan seterusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Langsung nembak nih. Kenapa ada khilafiyah setelah Rasul? Apa gimana? Betul, setelah Rasul. Jangankan setelah Rasulullah, fi hayatihi, dalam masa hidupnya sudah terjadi khilafiyah. Hadis Bani Quraizah yang kita sering hafalkan, Nabi mengutus diplomat. Beliau mengutus diplomat ke Bani Quraizah. Bani Quraizah ini Yahudi. Yahudi paling maju. Kalau di Indonesia Cina-nya lah yang menguasai ekonomi di Madinah. Apa kata Nabi? La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Ini penafsirannya dua. Dua itu penafsirannya ketika di tengah jalan muncul penafsiran yang kedua. Jadi mereka memahami sholat asar mesti di, nah itu masih sama waktu awal berangkat. Hadis Sahih Bukhari ini. Sampai di tengah jalan matahari sudah mengenai ufuk, artinya hampir terbenam, hampir ghurub. Lalu pecah dua sahabat. Apa kata salah satunya? Kita sholat di sini, matahari sudah mau terbenam. Apa yang kata yang kedua? La, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Ternyata yang pertama memahami, bergegaslah ke Bani Quraizah sehingga dapat sholat asar di sana. Kalau nggak dapat, ya sudah sholat asar di mana aja. Itu pemahaman kelompok yang pertama. Kelompok kedua tidak. Apa yang tertulis nggak boleh dirubah.
nggak boleh dipahami keluar. Ya, kita sebut tekstualis. Kelompok-kelompok lafziyun istilahnya. Dan itu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Imam Nasai malah mengumpulkan riwayatnya lebih banyak lagi. Nah, berdasarkan riwayat ini, al-ikhtilaf masyru' fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilaf itu memang sudah sunatullah, sudah disyariatkan, sudah terjadi. Masyru' itu bisa arti boleh, bisa berarti suatu yang memang kenyataannya begitu. Gimana? Berarti bukan ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakin fi hayati, di masa beliau masih hidup. Ini yang paling fenomenal, ya. Ada lagi ikhtilaf di masa Nabi, tapi keluar ikhtilafnya setelah Nabi wafat. Contoh, an-Nabi la yashrab illa wa huwa jalisan, illa wa huwa jalisun, ya. Nabi kalau minum pasti duduk. Tapi Sayyidina Ali hinama syariba ma'a Zamzam syariba qa'iman. Jadi Sayyidina Ali ketika minum air Zamzam, beliau minumnya ya qa'iman, dia berdiri. Kata beliau, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashrabu ma'a Zamzam qa'iman. Air paling mulia itu Zamzam. Air paling mulia Zamzam, Nabi aja minumnya berdiri. Gimana tuh? Kawan kita kalau sudah ada ustadz minum berdiri langsung majruh, langsung ini ustadz gak benar, gak aswaja, gak halus sunnah, emang do'if. Kita jalan-jalan di Madinah, kebetulan saya minta ditemenin sama anak Kiai Ali Mustafa waktu itu, ya. Dan saya kaget dia minum lagi berdiri, pakai gamis ya ala orang Madinah, terus minum berdiri. Saya bilang, oh hakaza ahlul Madinah, orang Madinah begini ya kalau minum berdiri ya? Iya. Kami boleh minum berdiri, tapi dimakruhkan, dilarang makan jalan-jalan. Gimana caranya makan jalan-jalan? Ya. Jadi sampai sekarang di Madinah begitu, biasa minum berdiri. Ya antum kaget ya? Biasa aja ya. Di hadis tuh kalau orang khatam baca kitab hadis tuh biasa ngeliat khilafiyah. Apalagi khilafiyah di zaman Rasul, tapi baru muncul setelah zaman Nabi. An-Nabi SAW yabulu qa'iman. Qala Ibnu Umar. Dalam hadis Abu Daud, beliau mengatakan, aku mengintip Rasulullah naik ke atas genteng, ngatas atap. Orang Madinah itu kan gak punya atap kayak kita, dia kayak dak. Jadi bisa naik. Abdullah bin Umar itu ngintip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi buang air kecil jadi hadis. Antum kalau buang air kecil jadi hadas. Beda ya. Jadi suatu hukum. Karena yang menyaksikan beliau buang air kecil kan cuma azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan azwaja. Iya. Kalau dia mau azwaja, Z-nya kebacanya masih S. Afwan, Ustaz. Baik. Kata Sayyidatuna Aisyah yang mengatakan Nabi buang air kecil berdiri, maka dia kazib. Kenapa? Karena Aisyah tidak pernah menyaksikan Nabi kalau buang air kecil berdiri. Nabi yang pertama kali buat di kalangan orang Arab toilet dalam kamar. Nabi dulu nggak ada, cuma Rasulullah yang buat sallallahu alaihi wasallam. Maka berbedalah hadis ahlul bait azwajun Nabi dengan hadis kharijul bait, dakhilul bait, kharijul bait. Jadi kita harus bedakan hadis di dalam rumah Rasulullah dengan hadis di luar rumah Rasulullah. Maka ada cara jamaknya. Jika Nabi lagi di dalam rumah, lagi santai, lagi nginap, maka beliau buang air kecil jongkok. Tapi jika beliau di luar rumah, beliau fleksibel. Jadi antum kalau bandara, ini bukan pembenaran ya. Kalau di bandara tuh boleh sebenarnya.
Tapi ada satu sunnah yang hilang, dilihat orang. Karena Nabi idza bala, gimana sih di hadis Abu Daud itu? Nabi jika ingin qada'ul hajah maka yatlubul khala, mencari khala. Apa arti khala? Tempat yang sepi. Itu sunnahnya. Jadi salah satu sunnah yang Nabi konsisten itu adalah mencari tempat yang orang nggak lihat, tapi masih kelihatan nama Abdullah bin Umar. Oh, berarti kira-kira nggak kelihatan nama orang. Dan ini menunjukkan bahwa terlihat pun tidak haram. Ya, yang penting jangan kelihatan melawan jenis. Itu menjijikkan kelihatannya. Taib. Berarti ini khilafiyah di zaman Rasulullah SAW, munculnya di zaman sahabat. Apalagi kalau kita lagi sholat, maaf nih para akhwat, lalu lewat anjing, batal? Lewat pakai hadis loh. Quti'atis shalah bimururil kalbi wal himari wan nisa. Nah, ini kan gawat ini. Itu Abdullah bin Umar langsung disidang sama Sayyidah Aisyah. Hal addaltumuna bil kalb. Gitu. Loh, kamu berani menyamakan kami kaum perempuan sama dengan anjing dan himar. Itu kalau perempuan ngomong kira-kira nyolot gitu. Nyolot itu. Masa batal sholat anjing, himar dan perempuan? Berarti sama dong perempuan sama anjing. Maka Sayyidah Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan, Rasulullah sholat, aku di depannya wa ana haid. Kurang apa? Udahlah perempuan tidur depan Nabi wa ana haid. Berarti ziyadah wan nisa ini laisa minal hadis. Tambahan an-nisa di situ ini bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada ihtimal kemungkinan kedua itu mansukh. Ya, dihapus. Cuma mana mungkin dihapus. Berarti itu bukan minal hadis ya, laisa minas sunnah. Ini khilafiyah di zaman Rasul, tapi baru munculnya. Oh, ini masih banyak loh. Kita sekarang keluar, pindah ke zaman sahabat, lebih seru lagi. Di sini muncul definisi bid'ah. Jadi antum gak usah pakai kitab aneh-aneh, cukup Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, katanya kalau pakai Ibnu Taimiyah muskilah, pakai Imam Nawawi muskilah, nanti ikut mazhab. Kita langsung saja kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, kata kawan. Ngomong begitu 10 tahun lalu, sampai sekarang belum khatam itu Sahih Muslimnya. Jadi 20 tahun lalu saya ketemu dia. Apa kata dia? Langsung saja pada Al-Quran dan sunnah. Sunnah yang mana? Sahih Bukhari Muslim. Hatta al-yawm ya, la yakhtatim bi ayyi kitab minas sunnah kecuali arba'in. Dia khatam arba'in berkali-kali. Tapi kita tes juga hafalan arba'in juga nggak hafal. Sama kayak kita ada banyak yang lupa. Baik. Masih ingat riwayat Jam'ul Quran? Masih ingat pengumpulan Quran? Ini polemiknya dahsyat. Di beberapa kajian saya sudah pernah singgung. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu didatangi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai Khalifatul Rasul. Cuma beliau yang dapat gelar Khalifatul Rasul ya, Sayyidina Abu Bakar. Khalifah artinya pengganti. Maka tidak ada khalifah di zaman Nabi. Khalifah setelah Nabi, karena khalifah artinya pengganti. Wahai Khalifatul Rasul, engkau mengirim para hufaz keluar. Umar nih cemas. Apa kata Umar? Seandainya mereka mati fisabilillah atau mereka dijebak di tengah jalan, maka para hufaz berkurang drastis. Riwayatnya kan agak ikhtilaf antara 70 sampai 700. Bagi saya tidak masalah, ini namanya litakthir, menunjukkan jumlah yang banyak. Bahwa yang dikirim untuk berperang kebanyakan hufaz adalah orang-orang yang hafalan Quran dan jumlahnya sekitar 70-an. Sayyidina Umar mengatakan jika mereka mati pulang hanya nama, bagaimana nasib Quran di masa depan? Padahal yang berjuangnya anak-anak muda. Kata Abu Bakar,
Nih kalimatnya coba. Ini persis seperti kalimat ustadz-ustadz yang nggak mengerti usul fikih dan nggak mengerti hadis ini. Hal taf'al. Abu Bakar pernah nggak mengerti loh maksudnya Umar. Namun beliau mau dialog. Ini kawan sudah nggak ngerti, nggak mau dialog. Ya. Nah, Sayyidina Abu Bakar mau dialog. Coba perhatiin. Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu buat sesuatu yang Rasulullah tidak pernah buat? Berarti kaidah yang terbangun dalam alam bawah sadar Sayyidina Abu Bakar, bid'ah itu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu yang enggak Nabi buat. Bener kan? Antum belum aneh tanya pasti bilang begitu. Bid'ah apa? Yang enggak ada di zaman Nabi. Berarti Nurul Hayat masuk bid'ah itu. Ya. Maaf Pak Direktur. Eksekutif Pak Latif. Baik. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah SAW, apakah engkau melakukan yang Nabi tidak lakukan? Maka kalau dibuat definisi bid'ah menurut Abu Bakar, pada kaul kodimnya kata pertamanya adalah ma lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Itu bid'ah. Versi siapa? Tapi ini kaulun kodim. Umar ini kan cerdas, beliau kan muhaddatsun, bukan hanya cerdas biasa, Allah ajak dia bicara, itu muhaddats. Jadi Umar itu makom walayahnya walayah musawiyah. Jadi dia kewaliannya itu mewarisi Sayyidina Musa, maka dia bisa berdialog dengan Allah. Jadi ruhnya itu dalam keadaan apa aja bisa dialog dengan Allah. Makanya iblis takut sama dia. Ya. Itu Umar. Makanya Umar mengatakan iftikhar wa tahaddus bin ni'mah, bersyukur atas nikmat Allah, karena beliau keceplosan turun 3 ayat hukum. 3 ayat hukum itu adalah perubahan besar di tanah Arab. Salah satunya berhijab seperti akhwat-akhwat ini. Ya. Apa kata Umar? Umar cerita tentang maslahat. Sekarang orang nyebutnya maslahat. Nih kalau orang meninggal nanti begini, anak cucu kita nanti begini, nanti tidak ada lagi yang hafal, mushaf belum dikumpulkan, belum ada salinan, semua data disampaikan oleh Sayyidina Umar. Jadi dia berpikir melewati masanya. Kalau orang begini tidak bersama Allah, dia tidak bisa tembus ke masa depan. Ya, maka dia cerita masa depan itu dibutuhkan Musa-Musa beginilah kira-kira. Itu kalau Umar nggak debat tuh, nggak bisa. Makanya orang Syiah kalau benci sama Umar, robek aja Qur'annya. Karena laula Umar, ma qara'na al-Qur'an min mushaf. Kita nggak mungkin baca Qur'an dari mushaf. Kan banyak juga ya. Katanya di Jawa Timur ada Syiah ya, Sibeh. Ya. Tapi semoga Syiahnya sudah insaf. Dia boleh cinta Sayyidina Ali, tapi jangan hujat azwaj Nabi. Jangan hujat Abu Bakar Siddiq. Maka Syiahnya disebut tasyayyu' Mahmud. Ya, tasyayyu' yang masih diperbolehkan. Itulah yang dipakai guru beliau nih ya. Said Mamduh. Sah? Syekhuka wala ghairu syekha? Syekh jauh. Syekh lewat YouTube. Baik. Thariqah al-YouTubiyah. Kalau di luar ada wali kutub, ini wali YouTube. Baik. Jadi Sayyidina Umar berbicara apa? Maslahah. Itulah nanti keluarnya satu hukum dalam masadir ahkam syariah namanya masalihul musalah. Atau sekarang orang kembangkan lagi jadi maqasidus syariah. Ya, tapi ini terlalu jauh, yang pas ini masalah. Karena kalau maqasid itu sudah ada yang 5 itu ya. Ditambah satu lagi ekologi ya. Benar, jadi 6. Kita tambah lagi ntar ya. Azwajologi. Aswajologi, sorry. Salah terus kalau dekat beliau ini ya. Jangan-jangan antum ada maksud. Aneh biasanya baca isi hati orang. Sotoy ya. Baik. Sayyidina Umar berhasil kemudian memberikan penjelasan kepada Sayyidina Abu Bakar. Berarti orang kalau berbeda masih mau dialog, maka akan muncul saling faham, tafahum, tabadul al-mafahim,
Wah, itu indah sekali. Apa kata Abu Bakar? Wa syarallahu sadri. Allah kemudian lapangkan dadaku. Berarti orang saklek itu dayyaqallahu sadrahu. Allah sempitkan dadanya. Benar ya? Gak boleh. Gak boleh. Yang penting gak boleh. Pokoknya gak boleh. Berarti hatinya sempit orang tuh. Itu harus diajak dialog. Jangan marah-marah mulu sama dia, ajak dialog. Umar dialog dia pelan-pelan. Selevel Sayyidina Abu Bakar masih butuh diajak dialog. Apalagi yang bukan Abu Bakar, yang abu-abuan. Itu siapa maksudnya itu abu-abuan? Itu masa Sayyidina Abu Bakar. Berarti sudah ada bibit itu di masa Abu Bakar. Nanti datang ke Zaid bin Sabit, sama, dia kalamnya sama. Berarti majmu' di kalangan sahabat bahwa bid'ah yang Nabi tidak buat. Tapi oleh Omar, di masa Omar, bid'ah itu yang tidak ada maslahatnya. Ini diambil oleh Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, kullu maslahatin dinun. Setiap maslahat itu agama. Cuma teori doang. Ibnu Qayyim dalam penerapannya kurang greget. Keburu meninggal karena polemik mulu sama sufi, habis itu jadi sufi dia. Polemik mulu sama orang Syafi'iyah, tapi nggak sempat jadi Syafi'i ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Syekh. Jazakumullah. Jadi sekali lagi kalau kemudian kita lebih memperluas bacaan atau paling tidak menyeimbangkan informasi yang selama ini kita menganggap tuduhan bid'ah melulu, tuduhan yang tidak diajarkan oleh Nabi, padahal ternyata tadi sudah beliau ungkap, sudah beliau sampaikan sekian banyak hadis yang beliau ucapkan itu hadis semua, ya. Hadis semua, riwayat semua. Hadisnya kalau di masjid kan tidak boleh, nanti di luar masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya teringat ungkapan imam kita, Imam Syafi'i dalam kitab Hilyatul Auliya, "Idza ra'aitu rajulan min ahlil hadis faka'annama ra'aitu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi Anda yang tadi melihat uraian hadis begitu indah, begitu banyak dari Buya Rozi ini, kata Imam Syafi'i, saya seperti melihat salah satu dari para sahabat Nabi. Jadi sekali lagi kehadiran kita insyaallah akan menambah banyak ilmu dari awal di zaman Nabi, kemudian berikutnya adalah di masa-masa para ulama mujtahid. Ketika ada para ulama mujtahid yang berijtihad, ini kan terkadang berbeda dalam mengambil kesimpulan. Misalnya kalau orang Jawa itu menyebut singkong, kalau singkong itu diiris lalu digoreng menjadi namanya keripik ya. Ketika singkong itu diolah kemudian keluar menjadi gedok namanya. Nah, orang yang selama ini menerima satu pendapat tentang keripik singkong menganggap gedok itu bid'ah, padahal dalilnya sama, muaranya sama. Nah, terus apakah betul Bu ya, ijtihad ulama itu kemudian menjadi bid'ah, ataukah memang diperkenankan di dalam Islam ijtihad itu? Dan bagaimana pula cara menjawab bahwa menurut mereka sejak al-yauma akmaltu lakum dinakum, Islam ini sudah sempurna, sudah tidak perlu bid'ah, sudah tidak perlu macam-macam. Monggo. Jadi dia pakai ayat itu ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau begitu jangan baca Quran terjemahan dong. Ya. Enggak perlu ada kitab Ibnu Taimiyah. Enggak perlu dia nulis Majmu' Fatawa. Enggak perlu ada Sahih Bukhari Muslim, kan sudah selesai. Kita pakai ayatnya, kan udah selesai. Ngapain pakai Sahih Bukhari Muslim? Kan Sahih Bukhari Muslim itu murid dari muridnya Imam Syafi'i. Mereka juga berguru kepada Imam Ahmad. Jadi kalau ngomong misalnya tidak perlu ada ijtihad ulama, oke, ya sudah. Mana kitabmu kasih ke saya aja. Sisain mushaf doang di rumahnya. Saya siap menerima kitabnya. Ya. Siapa yang menafsirkan begitu, kirim kitab Anda ke tempat kita. Cukup Anda baca Quran.
Nggak usah pakai tafsir. Kan sudah cukup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat. Nih yang lurus, kita ceritain yang lurus. Al-yawma akmaltu lakum ayuhan nabi wa ashabuh. Nah, Allah berbicaranya kepada nabi dan sahabat. Yang sempurna agamanya nabi. Din itu akhlak. Din itu bisa juga berarti norma, hukum, hukummu. Almar'u ala dini khalili, hadis sahih. Seseorang sesuai dengan din khalilnya. Apa arti khalil? Teman. Jadi kalau mau ngelamar nih, lihat nih komunitas dia siapa, teman dia siapa, itu khalil dia. Kalau di sekarang kan gampang Facebook, lihat aja teman-teman dia, komennya apa, itu khalilnya dia, khillahnya, ya. Mau ngelamar lagi kiai, ngelamar kerjaan maksudnya, kepedean aja ya. Baik. Maka din berarti di situ akhlak. Al-mar'u ala sirati akhlaki zamili atau bi'ati misalnya. Seseorang itu akhlaknya yang ngikutin. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum bisa berarti akhlak kamu. Sesuailah dengan hadis. Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak, yani makarimad din. Nyambung nggak? Aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, baru nyambung. Jadi katanya kalau menafsirkan Quran pakai sunnah, ini nih penafsiran Quran pakai sunnah. Yang sempurna akhlaknya Nabi, itu pemahaman pertama. Din, malik yaumiddin, apa arti din? Jadi jangan dulu masuk kemana-mana, Quran bil Quran aja dia udah keteteran itu. Apa arti din di surah Al-Fatihah? Yaumul akhir, yaumul jaza, yaumul thawab, yaumul hisab. Banyak itu. Ad-din, penguasa hari. Ad-din artinya hari kemudian, hari hisab. Coba nyambung gak kalau diterjemahin? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sekarang aku sempurnakan hari kemudianmu. Nyambung gak? Gak nyambung. Maka tafsir harus bersanad. Disebut tafsir bil ma'thur. Bukan berarti tafsir bersanad itu antum baca kitab tafsir Quranil Azim bin Mukathir. Itu namanya nyontek. Bersanad itu kita dengar guru kita nafsir. Kita dengar guru kita menjelaskan tafsir. Itu yang bersanad. Bukan mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir halaman sekian, itu namanya referensi. Ya, wijadah, dapat nemu di kitab. Bisa ngikutin ya? Ini enggak berat-berat kok ya. Paling panas saja. Kayaknya AC-nya kurang nih, Pak. Apalagi din? Apalagi arti din? Tadi hukum udah. Dain. Antum ad-dainu minad din ya. Pengusaha begitu, ad-dainu minad din. Berutang bagian dari agama. Itu ijazah untuk pengusaha. Kalau enggak pengusaha jangan pakai itu ya. Ad-dainu minaz zulm jadinya. Itu baru 3 kalau kita jelasin. Masih banyak arti din yang lain ya. Gimana? Ini al-yawma akmaltu lakum dinakum ini makna yang mana? Siapa yang tahu maknanya? Ayo. Kalau mereka mengatakan gak perlu khilafiyah, gak perlu. Riwayat hadis itu minal ijtihad. Kita bisa cek. Antum kalau belajar hadis ada namanya sighatul ada wa tahdits. Cara menyebutkan lafaz guru menyampaikan. Maka kalimat haddatsana, ada anba'ana, ada yang lebih tinggi sami'tu. Ya, sami'tu haddatsana, akhbarana, anba'ana. Itu udah beda tuh, itu ijtihad semua. Ahlul hadis yajtahidun. Ahli hadis berijtihad. Antum tahu enggak? Sahih menurut Imam Bukhari bukan sahih menurut Muslim.
Contoh, mau tahu contoh? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyinggung wali-waliku, aku nyatakan perang baginya. Itu hadis tidak dinyatakan sahih oleh Imam Muslim, tapi disahihkan oleh Imam Bukhari. Lagi, ada hadis tentang pengharaman khamar bidwanita, ya, al-harir, sutra wal ma'azif. Itu hadis didhaifkan oleh Ibnu Hazm tapi disahihkan oleh Imam Bukhari. Di akhir zaman akan terjadi, ya, sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-khamra wal hirra wal harira wal ma'azif. Itu hadisnya. Akan terjadi di akhir zaman beberapa kelompok umatku menghalalkan khamar, bidwanita itu maksudnya ya sekarang itulah prostitusi online, itu masuk ke situ, ya. Wal harira, bersamaan ada sutra, wal ma'azifa, dan ada ma'azif. Ma'azif itu alat yang melenakan, ya, alat hiburan, bisa di handphone, masuk tuh. Haram gak tuh? Lebih haram musik apa handphone? Lebih melalaikan, lebih lahwul hadis musik apa handphone? Handphone. Sini kasih buat saya. Serius. Jadi mereka ini terjebak oleh tafsir masa lalu. Ibnu Abbas ketika melihat ada orang sibuk nyanyi, terus bilang, lahwul hadis itu al-ghina. Terus beliau ngelihat ghina itu nyanyi. Lihat ada orang main musik, apa kata? Lahwul hadis itu ma'azif, main alat-alat musik. Kalau zaman sekarang Ibnu Abbas hidup, kira-kira lahwul hadisnya apa? Itu smartphone. Sini terus sini. Gak ada yang berani kan? Itu antum gak beriman dong. Gak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Bisa ngancem gitu kita, ya. Wah, kalau aneh seriusin itu bisa keluar semua itu. Cuma kita kan lagi canda-canda, ya. Ngaji itu udah serius, wajah udah serius. Kalau diterusin itu benar keluar. Saya praktekin ada orang begitu. Ini haram loh, ya. Terus gimana, Yai? Sini kita bersihin, benar keluarin, balikin lagi, ya. Terus serius ngaji. Hidup ini innamal hayatud dunya, laibun ulahun. Dunia itu santai aja, jangan terlalu serius, ya. Kayak beliau lah, ketawa mulu kan. Kena COVID aja bisa ketawa. Makanya nih bekas trauma nih, pakai cadar dagu. Orang cadar sini, dia cadar. Afan, ya. Mumpung depan orang Anda bisa ngerjain antum kan. Baik. Jadi itu baru lafaz din, ya. Belum lagi al-yaum, itu apa faedahnya? Akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islamina. Jadi teman-teman, jangan kemudian terpedaya oleh kata-kata yang menjebak, yang membuat otak itu tumpul. Karena gak konsisten, gak boleh khilafiyah, tapi ngikutin khalifiyah ahli riwayah. Ini ada ahlur riwayah menghafalkan teks, mereka punya khilafiyah. Ada ahlu dirayah, ahlul fiqh, mereka juga meriwayatkan. Yang diriwayatkan pemahaman, dikenalah mazhab yang 4. Itu juga periwayat pemahaman hadis. Kalau Imam Bukhari periwayat lafaz hadis, bisa bedain. Sufi periwayat rasa mengamalkan hadis. Tuh. Itu diriwayatkan, harus ditransfer, ditalkin, diriadohkan, dimujahadahkan, semuanya berriwayah. Maka ahli hadis memegang satu istilah namanya musalsal. Musalsal itu menirukan guru. Gurunya begini, kita begitu. Ya, itu ada musalsal namanya biqabdil lihyah. Enggak punya jenggot tuh enggak bisa tuh, apa yang mau dipegang tuh, ya. Apa namanya musalsal, memegang jenggot. Bukan megang masker, Pak Yai. Ya. Oh no.
itu guru kita Yai Marwazi, dia manjangin jenggot 2-3 cm sengaja untuk bertabaruk dengan hadis itu. Beliau kan nyukur terus tuh. Giliran sampai di hadis ini seminggu beliau nggak potong. Itu takjub saya sama beliau tuh ya. Alhamdulillah, Allahumma fazhu ya. Murid Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi ayat ini ditafsirkan seperti itu, termasuk man fassaral Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Quran tidak pada tempatnya dengan ra'yunya, akal-akalan dia, siap-siap tempatnya neraka. Jadi saya nggak ngancem, Nabi yang ngancem. Nabi nggak bermaksud begitu, Allah nggak bermaksud begitu. Kita tanya ulang, dari mana dia tahu maksud Allah seperti yang dia maksud? Gimana cara tahunya? Terkadang memang ada orang berpendapat, lalu pendapat itu disandarkan pendapatnya Allah begitu. Astagfirullah. Itu lebih bahaya Fir'aun itu. Ya, kalau Fir'aun dia udah ada mukadimahnya, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang tinggi. Kalau ini kan dia ngaku Tuhan, tapi pendapatnya seakan-akan pendapat Tuhan. Ini kultus itu ada 2. Kultus sosok, kelompok sama. Ada kultus pemahaman. Kalau orang aswaja dituduh kultus sosok. Jangan-jangan antum objekkan kultus nih. Kalau dicium bolak-balik gak? Ya, bolak-balik. Enggak. Tarik. Capek, nari udah biarin aja sih. Ya. Bener, capek gak? Wah, antum gak pernah digituin orang ya? Udah begini gak ada yang cium tangannya. Ini beliau udah ngumpetin dikejar tangannya sama orang ya. Emang sakti ini. Udah gitu aja deh. Tentang ijtihad ulama, apakah kemudian bisa diklaim bid'ah? Mulai gerah ya. Ini itu biasanya saya taruh untuk nggak kena AC di sini. Baik. Ijtihad ulama, kalau yang ijtihad antum, ya. Kalau ente yang ijtihad tuh, itu bid'ah itu. Tapi kalau Rasulullah punya pewaris disebut ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Jika yang ijtihad ulama itu bukanlah bid'ah, maka kita definisikan ulang bid'ah, ya. Kita ambil imam dari imam yang anti bid'ah, Ibnu Taimiyah. Ya, saya sudah sering sebutkan ini di kajian-kajian sebelum pandemi ya. Dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim 2 jilid mujalladan. Beliau mengatakan al-bid'atu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Bid'ah itu yang tidak ada dalil syaraknya. Saya mau tanya, dalil syarak ada berapa? Syariat itu dalilnya ada berapa? Kata kawan 2 aja, Quran sama Sunnah. Nah, kayak gitu debat sama Kiai Ma'ruf ya. Dikit lah kan berubah jadi khazin ke Amin kan. Bukan wakil ketua MUI, wakil presiden. Gimana? Kata kawan, sumber hukum cuma 2, Quran dan Sunnah. Ini kan jahil yang ngomong begini. Al-qail bihi jahilun. Ya, itu yang ngomong orang jahil. Orang jahil ya nggak usah ditanggapin. Fa'arid anil wa'arid fa'arid. Wa'arid anil jahilin. Berpaling dari orang jahil. Nggak usah dilayani orang begitu. Cuma masalahnya sekarang udah masuk ke YouTube, masuk ke masjid, bikin rusuh di mana-mana. Makanya beliau kemudian ngomporin saya untuk bahas itu lagi. Padahal ini pembahasan udah saya kubur sebelum pandemi. Baik. Ijtihad ulama disebut bid'ah. Abu Bakar ulama enggak? Umar ulama enggak? Mereka beda enggak? Bukhari punya kaidah sahih. Muslim punya kaidah sahih. Mereka ulama enggak? Gimana? Bid'ah enggak? Hati-hati ketika berbicara.
Jadi benarlah kata Nabi di Sahih Bukhari itu, bisa jadi orang berbicara la yara ba'san, dia mengira nggak apa-apa, tapi ketika dia ngomong begitu yahwi sab'ina kharifan, dia jatuh ke dalam neraka jahanam sab'ina kharifan, 70 kharif, 70 musim. 70 musim sana. Kalau di sana satu hari 1000 tahun, 70 musim antum kalian 70.000 tahun baru jatuh di bawah api neraka. Dia ngomong sembarangan. Hati-hati kalau berbicara itu. Karena sama dia dengan mengatakan Imam Syafi'i, para sahabat itu ahli bid'ah semua. Atau mereka bukan ulama. Saya dengar ada orang bahlul ngomong, jika Imam Syafi'i berbeda dengan Nabi, dahulukan Nabi. Itu benar-benar gila itu. Kok ada logika setan begitu tuh? Terbayang nggak oleh antum Imam Syafi'i setiap hidupnya itu, lihat kitab Al-Um, itu hidup dia itu. Mulai dari awal bangun sampai tidur lagi semuanya sunnah. Imam Bukhari belum ada zaman itu. Nggak ada keluar dari sunnah. Itu Imam Syafi'i, dia katakan apa? Kalau Syafi'i beda sama Nabi, dahulukan Nabi. Loh, kita kenal Nabi itu karena berkat Imam Syafi'i. Kayaknya harus kita ganti nih. Kalau Nabi beda sama ente kita pecek. Kita jadiin pecel aja dia ya. Ini gawat bener orang-orang begini. Belakangan tambah menggila. Apa kata dia? Kalau sahabat beda dengan Nabi, maka kita harus ikut Nabi, tinggalkan sahabat. Itu orang di dalamnya apa itu? Iblis atau apa itu? Ini gregetan loh kalau saya begini. Kenapa? Ini lebih bahaya dari Syiah, lebih bahaya dari Mu'tazilah, lebih bahaya dari Khawarij. Khawarij itu cuma mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, dan kelompok mereka berdua. Kalau Syiah memfasikkan sahabat-sahabat besar selain Ahlul Bait. Kalau ini apa kata dia? Jika sahabat berbeda dengan Rasul, maka kita tinggalkan sahabat, ikut Rasul. Sama nggak dengan Syiah? Mereka juga nggak percaya Ahlul Bait. Itu sahabat dia siapa lagi? Ahlul Bait dia siapa lagi? Ini berbahaya. Logika-logika ini dipakai oleh orang-orang awam. Ini kalau dibiarkan, tubuhnya tubuh muslim, tapi ruhnya bukan ruh suci, tapi itu ruh kegelapan, ruh iblis di dalamnya. Ya, logikanya udah nggak benar. Dan antum, ini bukan nakut-nakutin. Ke depan kalau ini tidak diredam, akan tambah banyak. Maka orang-orang seperti Kiai Ma'ruf Khazin harus kita jaga benar. Ya, karena beliau serius ngurusin itu. Kalau saya udah comfort ke tasawuf. Ini dipaksa murtad lagi nih. Fadal. Jazakumullah. Nah, jadi sekali lagi kita kemudian menjadi lebih faham, menjadi lebih mengerti untuk menjaga tutur kata, untuk menjaga hati biar tidak suudzon. Nah, kemudian berikutnya kita akan memasuki fase yang kata beliau tadi disebutkan riwayat rasa dalam mengamalkan hadis, yang dikenal dengan, kalau di sini di perkotaan Bu ya, istilah sufiyah itu identik dengan kuburiyun begitu itu, sehingga kemudian di kota ini menyebutnya dengan istilah tazkiyatun nufus meskipun isinya sama. Sama seperti ketika melarang mengucapkan sayyidina itu bid'ah. Tapi giliran bersalawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad lah, junjungan itu kan sayyidina. Jadi satu sisi dibid'ahkan, sisi yang lain diamalkan. Tapi tidak apa-apa, ini kita tidak mempermasalahkan soal itu. Yang perlu kita kaji mendalam, kalau Nabi mengajarkan bacaan kiroah kepada 4 sahabat, lalu kemudian menjadi kiroah sab'ah, lalu kita hari ini menerima Al-Quran yang kita terima dari para guru kita, proses dari rasa mengamalkan hadis sehingga menjadi sufi, alurnya bagaimana Bu? Waduh, ini mulai nyosor kembali lagi nih, masuk Islam lagi nih. Tadi cuma keluar rumah sebentar. Keluar rumah sebentar ya. Nabi ngomong, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kamu seperti kamu memandangku salat. Ada yang ngelihat Nabi salat?
Maka perlu siapa? Langsung saja ke sunnah gitu ya. Sunnah siapa? Sunnah syaitoniyah. Rawahu Azazil, mukharrijuhu Dajjal. Orang mengira tidak usah ikut imam, langsung saja ke sunnah. Ternyata yang dia maksud sahih lah Imam Bukhari, sholat itu dia ngeliat gurunya. Yang dia lihat dari gurunya, dia tulis. Jadi Imam Bukhari itu riwayat yang dia tulis adalah yang dilafazkan gurunya, yang dikerjakan gurunya. Karena Imam Bukhari nggak ketemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari hanya ketemu orang abad ketiga Hijriah. Jadi nggak ketemu Rasulullah SAW. Beliau lahir tahun 194. Wafat tahun 256. Ketemu Rasul nggak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tahun 11. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Terus ketemu siapa? Ketemu Imam Humaidi. Humaidi ketemu Imam Sufyan bin Uyainah. Berikut Syafi'i. Sufyan bin Uyainah ketemu Yahya Al-Qattan. Yahya Al-Qattan ketemu terus sampai ke atas. Baru ketemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar baru ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak langsung kok Imam Bukhari ke Nabi. Maka ada namanya Sulasiyat Al-Bukhari. Jarak terdekat Bukhari dengan Nabi itu tiga orang. Dia gak ketemu Nabi. Kalau satu orang umurnya 50, berarti 150 tahun. Gitu. Hatta Sahih Bukhari tidak langsung ke Nabi. Coba antum baca Sahih Bukhari kitab Mawaqitus Shalah atau Sifatus Shalah. Bisa langsung sholat nggak? Saya pastikan tambah bingung sholatnya. Karena cara sholat itu tidak ada riwayat minal awal ilal akhir. Nggak ada. Yang menggabungkan itu namanya ahlul fiqh. Ahli fikih meriwayatkan af'alun Nabi. Jadi saya definisikan ulang ya. Ahlul hadis yarwuna alfazan Nabi. Alfaz ini berisi perbuatan, kaul, takrir. Kalau al-fuqaha meriwayatkan pemahaman Nabi yang kemudian diriwayatkan ke masa-masa setelahnya berikut prakteknya. Maka kita sebut af'alnya. Jadi mafahimnya apa, lalu diterapkan jadi af'al, apa perbuatan bentuknya. Kalau ahli hadis nggak ngomong tentang perbuatan dan pemahaman, dia riwayat aja. Itu sebabnya jika terjadi khilafiyah hukum antara ahli fikih dan hadis, maka ahlul fiqh arjah, lebih kuat ahlul hadis. Jika terjadi perbedaan antara orang ahli akidah dengan ahli hadis, maka didahulukan ahlul akidah karena dia memuridkan pemahaman Nabi. Jika terjadi perbedaan pemahaman antara ahlul azwaq, ahli rasa, dengan ahli hadis, didahulukan rasa jika berkaitan dengan rasa. Tapi jika mereka kelompok ahli hadis, ahli fikih, ahli akidah, ahli rasa ini berbicara dalil, maka yang lebih ulama siapa? Lebih utama siapa? Ahlul hadis. Gitu. Jadi kalau referensi ke ahli hadis, kalau pemahaman sekantung ilmunya. Ahlul hadis itu bukan sebuah mazhab, bukan sebuah manhaj. Tadi saya sudah sampaikan, manhaj Imam Bukhari beda dengan Muslim. Ada 7 manhaj dalam Sahih. Itu baru yang tertulis. Belum lagi yang tidak tertulis. Antum ikut Sahih Bukhari yang mana? Khatam aja belum. Benar gak? Tahu gak sanad inamal amalu binniyat? Satu hadis aja tuh gak tahu. Mau langsung ke Rasulullah. Mikir-mikir dulu kalau mau langsung ke Rasul. Itu mati bunuh diri namanya itu ya. Mati konyol. Kalau mati itu yang terhormat ya. Kalau kalah itu yang terhormat. Jangan kalah digebukin orang. Gitu.
Ahlul azwaq, orang yang mengatakan tadi ahlul azwaq ini, dia memandang Nabi bukan fisiknya, dia memandang Nabi dengan kolbunya. Jadi sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ahli hadis menyatat gerakan-gerakannya, ahli fikih meriwayatkan cara-caranya, ahlu tasawuf mereka meriwayatkan rasa yang ada saat sholat. Itu bisa diriwayatkan. Jadi rasa itu bisa diriwayatkan. Rasa itu bukan murni, oh itu dari Allah, betul dari Allah. Tapi kan rasa itu ada kliknya, bisa dibuka. Maka Imam Ghazali berani sekali mengatakan, ilmu fikih itu ilmu ma'rifatus sihah wal batil, ya, as-sahih wal batil. Sedangkan ilmu tasawuf ma'rifatur rad wal qabul. Canggih nggak tuh? Amal antum diterima atau tidak? Kalau ahli fikih bilang apa? Hanya Allah yang itu mah bagi Imam Ghazali cemen. Ente orangnya terbelakang, ya. Beragamanya belum beres itu. Imam Ghazali bisa pastikan amal kita diterima atau tidak. Ada indikatornya, ada ilmunya. Hadisnya ketahuan mana yang diterima, mana yang tidak. Ahli fikih juga tahu sah dan batal. Masa ahli tasawuf tidak boleh? Ya, ahli hadis, ahli fikih udah. Ahli tasawuf masa nggak boleh buat indikasi sendiri? Mereka juga punya ijtihad. Zikir yang betul-betul wusul itu ada indikatornya. Ada tahapan-tahapannya. Sholat kan dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, benar? Sama. Tasawuf itu diawali dengan taubah, diakhiri dengan ridha. Ada cara-caranya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, begitu juga kita mengajarkan. Kalau ingin rapi dalilnya, belajar ke ahli hadis. Kalau ingin rapih gerakan sholatnya, belajar ke ahli fikih. Jika ingin rapih kolbunya, belajar ke ahli tasawuf. Gitu, ya. Jadi sekali lagi inti yang dari beliau sampaikan terkait dengan zauk. Zauk itu cita rasa, ya. Jadi ilmu tasawuf itu diambil dari akhlaknya Nabi. Jadi bagaimana Nabi bermuasyarah dengan para sahabat, dengan orang-orang tidak pernah menunjukkan rasa sombong. Itu kalau kemudian di dalam kitab tasawuf, di dalam kitab Ihya biasanya ada di juz 3 dan juz 4. Ya, Rubu'ul Muhlikat, Rubu'ul Munjiat. Nah, sekarang ini ya, alhamdulillah beliau kemarin rawuh ke pondoknya Kiai Hamid di Pasuruan. Kiai Hamid itu pernah dawuh begini, ruhnya kitab Ihya itu ada di juz 3. Ya, jadi di Rubu'ul Munjiatnya. Nah, kita hari ini kemudian tidak mungkin kita mengkhatamkan yang ada di dalam kitab Ihya, tetapi kita mengambil al-maknunnya, karena setiap ilmu itu memiliki satu perahan, ya, satu perasan. Jadi misalnya kita naik ke atas pohon kelapa, kemudian tempurungnya dibuka, dagingnya diparut, lalu kemudian diperas. Nah, hari ini kita mempelajari dari Buya Rozi tentang tasawuf itu yang sudah matang. Ya. Kalau masih suluk, ya memang tetap perlu, tetapi paling tidak menjadi sebuah pemahaman bagi kita. Ternyata orang yang mempelajari ilmu tasawuf itu memiliki dalil dari Nabi, kemudian dibenarkan di dalam Islam, dan sebenarnya seperti yang beliau sampaikan, itu adalah tujuan dari hidup justru terdapat di sana. Jadi bagaimana Bu ya, menurut panjenengan ulasan dari antum barusan? Kalau jadi mohon maaf Bu ya, saya di sini sudah terlalu sering menjadi narasumber. Jadi hari ini saya menjadi sumbernya nara. Ya. Jadi supaya Buya yang menyampaikan, saya yang menyumberkan naranya itu Bu ya. Monggo saya persilahkan. Udah biasa ngomong ihya ketahuan ya. Setiap masa itu ada ijtihad. Ijtihad itu bukan merubah agama, tapi menyesuaikan kondisi kita dengan agama.
Jadi bukan menyesuaikan agama dengan kondisi kita, bedain ya. Jadi ijtihad itu adalah adaptasi masa ini terhadap agama dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beradaptasi dengan agama, maka akan beda caranya. Orang Jawa, Madura, Sunda, Betawi, Sumatera itu udah beda caranya. Tapi agamanya berubah nggak? Agamanya berubah nggak? Agamanya nggak berubah. Adaptasinya yang berubah-ubah. Adaptasi di zaman Imam Syafi'i beda dengan sekarang. Adaptasi itu kita sebut ijtihad. Cara dari ulama mengadaptasi. Kalau agama nggak berubah, kan katanya al-yauma akmaltu lakum. Ya. Innad dina indallahil. Jadi Islam satu, yang beda cara orang adaptasi. Itulah yang dimaksud oleh Allah, ya, sebelum masuk ke bab tasawufnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak menjadikan satu ummah, ya. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Ja'alakum wa ja'alahum. Ja'alakum. Allah kalau mau, Allah jadikan kamu satu umat, tapi Allah enggak mau. Karena Allah tahu cara adaptasi masa per masa beda. Gitu, ya. Kita mendoakan orang mati itu sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi ngomong afdhalud doa alhamdulillah. Maka ada orang kalau doa al-fatihah kan alhamdulillah isinya. Alhamdulillah kan nama surah al-fatihah. Al-fatihah itu doa itu. Ya. Tapi kelompok yang antum sebut tadi enggak begitu. Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Dari dulu sampai sekarang hadis itu aja, enggak ada perkembangan. Karena baca Sahih Muslimnya enggak khatam-khatam. Itu kan hadis Sahih Muslim itu. Jika meninggal anak manusia, maka semua amalnya terputus kecuali 3. Nomor 3-nya waladun salihun yad'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Jadi kalau tidak anak tidak sampai. Ya, saya agak kesel sama orang begini tuh. Kita ngomong udah 1000 kali nggak ada dengerin, ya. Udah tunggu dia mati aja ya. Dan semoga dia mandul, jadi nggak punya anak. Kalau mati nggak ada yang doain, nggak boleh doa kan? Kalau begitu boleh nggak nyolatin dia? Antum kalau doa takbir ketiga bacanya apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sah? Betul? Ya Allah ampuni mayit di depan kayaku ini. Rahmati dia. Itu takbir keberapa? Takbir ketiga. Kalau enggak nyampe kecuali anak di mana? Enggak usah disolatin. Gotong, tendang aja masuk kubur. Ya. Kau enggak punya anak. Selesai kan? Emang begitu cara memahami hadis? Kan enggak begitu. Enggak paham, dia baru tahu terjemah tapi belum tahu fiqhul hadis. Yang dimaksud inqata'a itu bukan habis. Inqata'a itu intahal amal. Idza matal insan intaha amaluh. Kalau manusia mati, dia enggak bisa beramal lagi. Bisa enggak orang mati beramal? Kalau bisa kabur semua kita di rumah. Bisa enggak beramal orang mati? Itu maksudnya. Bukan berarti selain dia tidak boleh berdoa. Ya salam, ya. Ini juhala-juhala akhir zaman nih tambah banyak ini. Nah, kita harus bersiap meluruskan itu dan harus siap. Ya, mungkin berjibaku nanti ke depan. Jadi tugas antum bukan tambah ringan, ya, tambah dahsyat ntar. Tapi aneh kabur ya. Kita suluk ntar, kholwat aja ntar. Dalam tasawuf itu sederhana aja. Tasawuf itu dia nggak pakai akal, nggak pakai jasad, dia pakainya kolbu. Kolbu pun baru awal. Di belakang kolbu ada lagi fuad, di belakang fuad ada lagi lub, di belakang lub ada lagi sir. Kan semuanya ada di Quran itu. Istilah 4 ini ada di Quran semua. Baru ujungnya ruh. Tasawuf yang antum tahu sekarang mungkin baru tasawuf nafsiyah, nafs jiwa.
puasa, mau dalail puasa. Apalagi? Mau dapat ilmu pelet puasa. Namanya sih bahasa Arab, Mahabbah Sulaimaniyah. Tapi itu bukan tasawuf. Itu bukan tasawuf. Bedakan riyadhah mujahadah sufiyah dengan riyadhah mujahadah bukan sufi. Mirip-mirip. Kopiah juga sama. Tasbihnya sama. Yang dibaca juga sama. Perbedaannya di kolbunya. Innamal a'malu bin niat. Maka awal tasawuf itu niat. Imam Bukhari buka Sahih Bukhari pakai innamal a'malu bin niat. Terus gimana mau buang tasawuf? Antum mau buang tasawuf gimana? Tasawuf itu adalah niat. Niat itu bukan usoli, fardol, zuhri, bukan. Itu namanya talafuz, melafazkan. An-niyah itu fil qulub. Coba baca kitab Al-Muhazzab, Syarah Muhazzab. Tertulis niat itu di kolbu, makrunatun bil fi'li, berbarengan dengan amal. Niat itu adalah awal maqamati sufiyah. Itu ada aja di Taubat itu. Ada di bab azam. Gimana cara mau buangnya? Sahih Bukhari awalnya apa? Innamal a'malu bin innamal a'malu bin niat. Antum mau buang tasawuf, buang niat. Ya. Kira-kira gitu kontan-kontannya. Kalau mau rasanya nggak mungkin dibagikan siang ini ya. Ini bukan obral. Ya. Ini barang berharga. Dapatnya dengan cara berharga. Tidak bisa dibeli. Antum mau beli pakai 1M, nggak sanggup. Ya. Rasa ini nggak bisa dijual. Mau antum bayar berapa juga nggak bisa. Karena ujungnya nanti husnul khotimah. Bisa bayar nggak? Nggak bisa. Merasakan lezatnya zikir, nggak bisa dibayar. Cuma karena sayang guru, guru pun kasih. Itulah yang dimaksud irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi, irham. Ya. Maka yang di langit sayang kepada kamu. Jadi kita ini ngajar karena sayang, karena kalau mau digaji, ilmu beliau ini terlalu tinggi untuk digaji. Ya, Nurul Hayat habis duitnya untuk gaji beliau. Karena sayang dikasih juga. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal panjenengan yang memberi anunya apa? Ilmunya, Buya. Ya, masa sumur jalan-jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus bagaimana ini Buya? Kita kan di dalam hati itu ada dua khotir ya, ada dua pembisik. Begitu kita bangun, itu kan ada bisikan, ayo bangun sholat subuh tahajud. Tetapi ada bisikan tidur dulu masih 3:30, masih jam 3. Kalau di dalam Al-Qur'annya wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini cara bagi kita sebab hampir semua. Ini ada pengajian Buya Rozi berbarengan dengan kawan ulang tahun. Ikut ngaji apa ikut ulang tahun itu kan selalu ikut ngaji. Alhamdulillah. Kalau kemudian hati tergerak datang hadir ke majelisnya para kiai, para habaib, berarti kita menangkan itu. Nah, ketika dua hal itu terus berkecamuk di dalam hati Buya, resep ataupun cara agar kemudian mengalahkan yang bisikan syaitan dan kemudian mengarah kepada bisikan yang baik itu bagaimana Buya? Jawabannya ada di ayat itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia memberitahu kepada jiwa bahwa di dalam jiwamu, di dalam dirimu ada fujur dan takwa. Bukan berarti Allah yang mengilhamkan fujur, bukan. Allah mengilhamkan nafs jiwa. Jangan salah paham ya. Ini kelompok Jabariyah mengatakan kalau saya fujur, saya zolim, saya maksiat, itu Allah yang mengilhamkan. Itu nahunya udah kena tuh. Fa'alhamaha, mana? Ya, maf'ul awalnya siapa nih?
nafs. Dia mengilhamkan sang jiwa. Apa yang diilhamkan? Fujuraha, maf'ul tsaninya. Bahwa di dalam jiwamu ada fujur. Jangan salah paham. Kalau terjemahan yang PA tuh ya, dialah yang mengilhamkan kefajiran di dalam dirimu berikut ketakwaan. Berarti Allah maha fajir dong, ya. Maha takwa dua sekaligus. Enggak, itu salah. Ayatnya enggak ngomong begitu. Kan fujuraha, bukan fujurullah. Ya, benar ya? Oke. Jadi gimana caranya? Nabi kasih kisi-kisi, istafti qalbak. Tanyalah kolbumu supaya bisa bertanya ke dalam kolbu. Qad aflaha man zakkaha. Bersihkan dulu nafsmu, baru engkau bisa berbicara dengan kebeningan kolbumu. Dan itu nggak mungkin kalau nggak berguru. Orang nahu sorof aja ada gurunya, orang nulis abatas aja ada mursyidnya. Terus antum bilang, saya udah ngaji, cukup ngaji Ihya, nggak perlu pada guru. Itu pengkhianat Ihya. Karena penulis Ihya Ulumuddin berguru. Sama kayak tadi yang mengatakan gak usah ikut imam, saya cukup baca Sahih Bukhari. Itu pengkhianat Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari berguru ribuan ulama hadis. Imam Ghazali lo punya mursyid. Antum udah punya mursyid belum? Belum? Gimana mau jadi ulama? Gimana mau jadi wali? Wali setan kali ya? Kan wali dua aja, waliur rahman, waliur syaitan. Yang gak berguru wali setan. Man la syaikha lahu fa syaikhu syaitan. Sederhana, sesederhana itu. Dan betapa sombongnya para fuqaha, ahli nahwu, ahli sorof, ahli baca kitab kuning, para kiai. Dia tidak mau bermursyid. Dia cuma, saya cukup thariqah saya Quran. Ya salam. Quran itu kan punya guru. Ente baru ngambil gurunya, hafalannya, tajwidnya, belum isyarahnya. Untuk ngambil isyarat Quran mesti ada mursyid lain. Gitu. Maka Imam Syafi'i enggak gurunya satu, gurunya banyak. Hafalannya Az-Zanji, pemahamannya Imam Malik. Gurunya siapa lagi? Banyak beliau punya guru. Jadi kita jangan cukup satu guru. Ya. Tapi dalam ilmu rohani sama dengan sekolah. Bisa enggak orang sekolah sekaligus dua? Bisa enggak? Enggak bisa kan? Tapi dalam satu sekolah banyak guru enggak? Gitu. Kepala sekolahnya satu atau dua? Tetap kepala sekolahnya satu. Gurunya yang banyak, ini mentor-mentornya. Mentor boleh banyak, mursyid cukup satu. Ustadz antum boleh banyak, saya dengar ini, tapi kalau mursyid ini yang meresepkan obat untuk kolbu. Jangan kebanyakan, ntar ngadu-ngadu ustadz. Ntar aneh pulang, Kiai Ma'ruf diadu mana kan? Kata rezim, terbalik antum kata. Itu murid-murid begitu bakal ada setiap masa, ya. Hati-hati sama murid begitu. Oh, kalau sekarang lebih canggih Kiai, lewat YouTube. Nanti dibuat versi Ma'ruf Khazin, versi Ar-Razi, gitu. Dibuat versus. Nanti ada masanya mereka buat begitu. Ya. Ada sama UAS kan dibuatin orang, ya. Ar-Razi UAS versus, ya. Ntar lagi sama Kiai Idrus tuh, Ar-Razi versus Idrus. Itu yang buat dulu yang ngadu Imam Al-Karabisi, Imam Ahmad, tipenya sama itu. Yang ngadu Imam Abu Hanifah dengan Hamad bin Zaid, sampai saya Hamad bin Zaid mengatakan Abu Hanifah itu najasatul ard, najisnya bumi, kata Imam Hamad bin Zaid, karena dia diadu-adu sama orang. Hati-hati yang jadi ustadz, yang jadi murid, jangan adu guru kita, ya. Semua guru saya gitu, saya nggak mau adu, gitu aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk menuju sholat duhur sebenarnya masih kurang setengah jam. Jadi ini waktu apa nih? Istiwa apa? WIB, ini WIB. Waktu Indonesia bisa berubah-ubah ini. Jadi bisa kita kondisionalkan ini Bu ya. Kira-kira bagaimana? Saya kira cukup sekian dulu, tapi ada saya persilahkan yang ingin bertanya kira-kira sampai 20 menit dari
ikhwan satu, tapi dari akhwat, dan kita ikuti prinsip ladies first, men second. Tidak tahu istilah dari mana itu. Silakan ibu-ibu dulu, karena dari tadi ibu-ibu yang pakai kacamata dulu, tapi dua-duanya pakai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas penjelasan dan kajian-kajian dari YouTube yang telah kami peroleh. Mudah-mudahan bermanfaat buat kami semuanya, dan kami mohon ridhonya Buya untuk mengikhlaskan. Pertanyaan kami, banyak dari kalangan ibu-ibu yang bertanya, kami cuma mewakili. Ketika perempuan itu udur Buya, itu ada semacam kerinduan untuk sujud, untuk baca Quran. Itu menurut Buya bagaimana kalau ditinjau dari orang-orang yang ahli tasawuf, ketika perempuan udur itu ingin selalu dekat dengan Allah sementara dia dalam keudurannya itu tadi. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi pertanyaannya melenceng dari tema. Enggak, masih berkaitan ya. Perempuan lagi haid gitu ya, tiba-tiba rindu mau sujud. Wah, bukan rindu mantum. Rindu mau sujud. Kita ambil kiasnya ke Sayyidina Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Jadi beliau ini lagi junub, belum mandi, kan gak ada WC dalam rumah, gak ada kamar mandi dalam rumah, adanya di hammamat. Maka beliau keluar, ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah ini kalau ketemu bukan nunggu dicium tangannya, Nabi yang nyodorin tangannya. Tuh, beda sama kita ya, beda bener sama kita. Kalau saya kabur. Apa kemudian yang dilakukan oleh dua sahabat ini? Beda-beda masa, beda kasus. Kejadiannya hampir sama, tapi beda waktu ya. Mereka mengatakan, saya sedang junub wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Yang junub kan bukan tanganmu. Paham kan yang junub mana? Maksud junub di situ yang kotor. Akhirnya sahabat ini pakai adab, dia tetap gak mau, dia merasa dirinya kotor, langsung kabur mau mandi. Mereka merasa tidak pantas bersentuh dengan Nabi dalam keadaan junub. Tapi dari kalam Sayyidina Nabi SAW terlihat bahwa kalau ada haidkah, junubkah, tidak dilarang beramal, tapi amalnya bukan amal fisik yang ini, harus bagian yang tidak haid. Mohon maaf, saya mau tanya, lidahnya haid nggak? Enggak, ya udah zikir aja. Telinganya haid nggak? Enggak, ya udah. Boleh nggak sujud syukur? Boleh, tapi jangan sholat, nggak boleh. Ya, sholat itu kan masuk ke masjid walaupun di rumah. Berani nggak masuk masjid dalam keadaan kotor? Jadi waju'ilat liyal ardu masjidah. Antum kalau sudah narok sajadah itu langsung jadi masjid itu. Itu dalilnya. Waju'ilat liyal ardu masajidah. Allah jadikan hamparan bumi sebagai masjid-masjid, tempat sujud. Kembali ke makna harfiahnya, ke makna tasrifnya. Tempat sujud, mahallus sujud. Jadi dimanapun boleh. Nah, ketika masuk ke masjid, kita lagi haid, bukan kita ya, saya nggak pernah haid, lagi junub, ya nggak boleh. Nah, tapi diizinkan sekali cuma murur seperti sahabat azwaj Nabi, ya, istri-istri Nabi. Silakan tetap zikir pagi sore, ya. Yang paling gampang tuh yang saya kasih itu zikir maqalidus samawati wal ard, zikir buhul langit. Ya, zikirnya sudah biasa kita ketahui, itu ada tambahan di situ la haula wala
Kutalah billah. Baca pagi sore itu cukup menghilangkan kerinduan kepada Allah, menawar bukan menghilangkan, memberikan penawar. Jadi hidup ini sebenarnya adalah asyauq wal mahabbah, enggak lebih dari itu. Rindu kepada siapa? Itu yang kita cari-cari. Dikira rindu kepada orang cakep, kepada orang pinter. Cakep itu jamalullah yang ada pada dia. Orang pintar itu ilmullah yang ada pada dia. Jadi semuanya yang kita cari sebenarnya Allah. Tapi ketika menikah katanya orang alim ini alim, ternyata dia nggak alim semua. Ketika menikah dengan orang cakep, gagah, cantik, ternyata cantik itu cuma ketika sebelum menikah. Habis menikah bau keteknya kecium. Nggak cantik. Apalagi mukanya mulai jerawatan, mulai keriput segala macam. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya tetap sifat-sifatnya Allah. Orang itu hidup cuma cari itu. Itu yang disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun, liya'budun ya, maknanya liya'rifun. Kenapa pengen ya'rifun? Karena mereka yuhibbunani. Mereka cinta kepadaku. Kita kalau udah kenal cinta kan? Kalau sudah kenal, udah cinta, pengen cari tahu namanya enggak di Facebook, di YouTube, di Google, di Instagram, kita input namanya. Maka ma'rifah ula itu ma'rifatul asma. Ma'rifat pertama itu kenal nama dulu. Ya, antum cari-cari nama kan? Nah, nama si dia tuh orangnya di belakang samping tuh. Ya. Yang dia juga nyari dia. Ya. Dia itu bahasa Arabnya huwa. Maka huwa, ujung huwa itu adalah Allah. Kul huwallahu ahad. Capek kalau coba cinta makhluk. Oh, saya cinta sama mursyid. Belum tentu juga mursyid itu menyampaikan kepada Allah. Siapa tahu berhenti di kemursidannya. Cinta sama ustadz itu kan kelihatan pakai baju aja. Nyampe di rumah buka baju juga hilang ustadznya. Jangan tertipu dengan penampilan begini ya. Biasa aja. Oh, pakai cadar solehah, belum tentu juga. Ya. Belum tentu juga. Jadi kita jangan terpedaya dengan penampilan zahir begini. Ya. Antum udah soleh belum? Sarungan mulu kan? Hah? Malah kita sadar orang-orang kayak kita ini pakaian begini, terus matanya jelatan tuh dosanya lebih gede. Ya. Jadi silakan tetap zikir pagi sore. Kalaupun ada lafaz Qur'annya diniatkan zikrullah, bukan niat baca Qur'an, dan itu boleh. Imam Syafi'i, Imam Nawawi lebih tepatnya membolehkan itu dalam kitab Azkar An-Nawawi. Ya, tafadhal. Ya. Yang kedua, ini dari depan Ustadz. Ya, mungkin salamnya tidak usah diulang lagi, meskipun pakai mic. Yang ingin saya tanyakan yaitu adalah tadi itu dijelaskan bahwasanya yaitu kesohiannya sohehnya Imam Bukhari itu tidak sama dengan sohehnya Imam Muslim. Itu mungkin bahasanya standar SOP-nya itu berbeda dengan Muslim. Mungkin bagaimana menurut jenengan itu tentang Syekh Albani kan, Syekh Albani kan banyak itu ada itu di buku Indonesia kebanyakan sama yang disohihkan. Menurut jenengan gimana kesohihannya atau Syekh Albani? Saya terima kasih. Sahahu Ma'ruf Khazin. Itu lebih seru itu, ya. Taib. Jika Imam Bukhari dan Muslim beda ijtihad mengenai standar sahihnya, lalu datang orang sekarang seperti Syekh Albani rahimahullah yang juga punya standar, tapi standar dia bila standarin. Ya. Itu pas dicek, yang ngecek juga ahli hadis, Sayyid Hasan bin Ali As-Saggaf, ya, kawan Said Foda. Tapi belakangan mereka debat lagi dalam bab akidah. Tapi dalam hadis ini bagus. Tanaqudat Albani Al-Wadihat, 3 jilid. Jilid pertama sudah memuat 1000 kontradiksi Albani sendiri. Jadi di kitab A dikatakan hadis sahih, di kitab B dia bilang hasan. Di kitab A hasan, di kitab B dhaif. Bahkan ada sahih sama dhaif.
Jadi dia standarnya mana? Standarun bila standarin. Ya. Kaidah bila kaidatin. Gak ada kaidahnya Syalbani itu. Kaidahnya langsung dikatakan oleh guru saya Dr. Badi Sadar Al-Laham, ya. Iza ajabahu sahahahu. Kalau dia takjub dia sahihkan. Ini ada contohnya ntar. Wa iza lam yu'jibhu dha'afahu. Kalau dia enggak senang dia dhaifkan. Antum mau tahu contohnya? Ada di Sunan Abu Daud, ada di Sunan Tirmizi, ada di Sunan Ibnu Majah, ada di Musnad Ahmad. Riwayat mengenai ruqyah, penjagaan pagi sore. Enggak pakai bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Beliau mendapatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Albani, itu ada riwayat setelahnya. Abdullah bin Amr jika punya anak kecil, maka dia tulis di kulit atau di kertas dan di apa namanya? Dijahit, dijadiin kalung kayak si pitung di Betawi. Atau dulu orang Madura begitu kan? Banyak. Sampai sekarang? Ya salam. Ya. Enggak cukup pakai smartphone. Antum mau kirim sihir ada mas smartphone ketahan sama dia tuh. Ya, kalau smartphone-nya smart kolbu. Terus gimana? Kata Syekh Albani, qit'atul ula sahihah wa qit'atul tsaniyah laisa bisahih. Jadi yang sahih cuma bagian depannya doang, yang bagian belakang beliau membuat jimat untuk anaknya itu tidak sahih. Itu kan suka-suka dia kan? Jadi benarlah kata Syekh Badi Sayyid Al-Laham, idza ajabahu sahahu wa idza lam yujibhu dha'afahu. Ya. Tapi ala kulli hal itu Albani, khalas. Dia kan mustaghil bil hadis. Antum udah mustaghil bil hadis belum? Ya, dia 20 tahun lebih loh yastaghil bil hadis, sibuk sama hadis. Kita belum. Maka hargai Albani sebagai bahithul hadis, pembahas hadis. Sebatas itu kita hargai. Dari mana saya tahu ini? Dari Syekh Said Mamduh, murid Syekh Yasin Al-Fadani. Dalam kitabnya, disertasi dia kan serius nih disertasinya. Beliau mengatakan Albani ini muhaddis tapi ala dia gitu. Dia buat ala-alaan dia sendiri. Karena sanad cuma punya satu. Terus muridnya belot. Termasuk yang di Yordan itu belot. Tahu muskilah dia. Apalagi muridnya yang ulama, Dr. Al-Azami. Ya. Dr. Al-Azami, saya pernah dapat liqa beliau sekali waktu di Ma'had. Itu beliau juga sama. Dulu mengikuti Albani, lalu menentang Albani. Terjadi dialog dengan Said Mamduh tuh. Apa kata Dr. Said Mamduh? Kalau engkau sekarang sudah setuju dengan Albani, kenapa engkau diam? Kenapa tidak berani mengkritisi? Beliau ditanya begitu, lebih diam lagi. Ternyata mereka hidup di negeri yang negeri itu sangat menghormati Albani. Saudi. Jadi di Saudi antum coba-coba kritik Albani, sama di sini dengan antum mempermasalahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sama. Ada yang berani? Hah? Bisa-bisa dibuang orang ke laut, ya. Sama di Lombok itu. Sama di Lombok. Sama itu. Apa kata orang Madura apa? Carok. Taib. Di sini di Surabaya ini Buya, jadi banyak yang dari Bangkalan, tetapi mereka tidak menyebut dari Bangkalan, tetapi dari Surabaya Utara, ya. Karena sudah ada jembatannya, jadi Surabaya Utara. Ada pertanyaan dari YouTube. Kalau tadi kan ini yang bertanya banyak hadirin, ini yang bertanya hadirat, ya. Yang hadirat ini bertanya apakah ijazah lewat YouTube, ijazah lewat alat wasilah itu kemudian bisa menyambungkan sanad dan juga diperbolehkan. Monggo. Ini pakai kias lagi ya. Kita cuma salah satu penghubung kita dengan masa lalu, sanad, habis itu kias. Kalau sufi kan langsung pakai ilham, antum kan gak ahli ilham.
Ya, nggak bisa koneksi kan? Ya, ihlam Wahyudi namanya, terjadi ihlam Yahudi. Pakai kias. Al-Musnid atau Musnid Dunia, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani qaddasallahu sirrahu Al-Makki, ya, beliau lahir di Mekah, besar di Mekah, tapi orang kita. Murasalah dengan Sidi Ahmad Al-Ghumari. Murasalah, apa arti murasalah? Kirim surat, minta ijazah. Maka berkirim suratlah mereka sebelum ketemu. Nanti ketemu lagi, jadi 2 kali dapat sanad. Dulu sosial medianya cuma surat-suratan. Zaman-zaman kita masih kecil dulu. Masih dapat nggak? Wah, ini udah nggak dapat nih, ya. Ya, udah nggak dapat ya. Kalau antum masih dapat. Ya, pernah ngirim surat cinta nggak dulu? Pernah ya? Pasti ditolak. Syekhina Muhammad Yasin Al-Fadani, semoga Allah merahmati beliau dan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya dan mengambil sanad dari beliau. Itu berkirim surat tidak hanya ke sana, ke India, ke Sudan, kemana yang beliau nanti kalau beliau biasanya sudah punya waktu luang baru pergi. Ini cara perginya juga dulu kan zaman nggak ada paspor. Kadang nggak pakai tiket pesawat, nggak tahu-tahu udah nyampe. Dan itu dia disaksikan oleh murid-muridnya. Ada muridnya di Hadramaut. Itu sampai bersumpah-sumpah kepada Allah bahwa Syekh Yasin ada di sini, tapi muridnya di Mekah bilang enggak, kita ada di sini di Darul Ulum. Tuh mereka sampai tengkar begitu. Ya dua-duanya benar sih. Kayak orang Tuban dengan Syekh Sunan Bonang ya. Bawayan. Ada Bawayan, ada Lasem, ada Tuban. Ya mereka nyaksiin semua. Yang dilihatnya benar, tapi yang terlihat belum tentu asli. Yang asli ya cuma satu. Nah dulu sosial medianya pakai surat. Kalau sekarang sosial medianya pakai apa? Pakai FB. Maka ada ijazah Al-FBwiyah. Ada ijazah lewat Instagram, ada ijazah lewat macam-macam sekarang. Namun ijazah murasalah tidaklah sekuat ijazah bil liqa. Sahih, tapi kesahihannya jika nanti diadu dengan orang yang ketemu, dia jadi lemah. Apalagi jika informasinya berbeda. Ya, misalnya informasi yang dia dapat mengenai Syekh Fulan A oleh orang ketemu B, maka ijazah yang disebut mahfuz, yang diterima ini yang B, yang A disebut syaz. Gitu. Jadi sah nggak? Sah, tapi kekuatannya tidak seperti kekuatan orang ketemu. Ya beda dong ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Beda orang yang ada kolbunya datang, badannya datang dengar dan dia syahid, dia menyaksikan, dengan orang yang melihat dari jauh. Imam Bukhari zaman gak ada pesawat datang loh ke Mekah, datang ke Basrah. Antum sekarang cuma masalah pandemi takut keluar. Ya, kebangetan. Imam Bukhari gak ada pesawat itu. Bisa loh datang kemana-mana. Mungkin kaum rebahan kali ya. Sukanya rebahan aja sambil nonton dapat ijazah qabil tuh. Enak amat hidup zaman ini. Allahu a'lam bishawab. Betullah kira-kira yang disampaikan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid, kata Habib Umar Al-Yamani dari Yaman, dulu mencari ilmu itu sulit tapi mudah mengamalkan. Hari ini mendapatkan ilmu itu mudah, di berbagai medsos, di berbagai grup mudah, tapi mengamalkan yang sulit. Jadi karena ini waktu sudah jam menunjukkan zuhur dan sebenarnya beliau ini sudah di Madura, tetapi kemudian berhasil kita kalau menculik, tapi beliau mau ya. Saya kira bukan menculik, tetapi kita minta kesediaan waktu dan alhamdulillah saya kira sudah tuntas dari jam 10 sampai jam setengah 12. Yang terpenting dari perjumpaan ini seperti yang beliau sampaikan tadi adalah awal dari ijazah ilmu yang beliau berikan kepada kita secara langsung,
Dan andaikan nanti di kajian-kajian yang lain Allah memberikan ilmu kepada beliau yang baru, kemudian penjelasan-penjelasan yang belum kita terima hari ini, maka insya Allah juga bagian dari kelanjutan ilmu yang telah beliau berikan kepada kita hari ini. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kalau semua dituruti bertanya, maka tidak ada kesempatan, dan kita menghargai beliau, kita juga menjaga kesehatan beliau. Dan yang terakhir, karena beliau ini musafir, doanya insya Allah mustajab. Sekaligus kita todong untuk berdoa, karena dakwatul mazlum mustajab. Jadi langsung dua-duanya sebagai musafir. Antum mau didoain apa? Satu istri saja karena istri saya ikut, Bu, ya. Kecuali kalau tidak ikut. Saya persilakan, Bu, ya. Baik, teman-teman semua, mari kita mulai doa kita dengan baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ya munazzil al-Fatihah, ya Allah yang menurunkan surah Al-Fatihah, iftah lana rahmatak, iftah lana abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan dosa guru-guru kami, orang tua kami, dan yang hadir pada siang ini. Allahumma ya alim, ya alim, ya aliman bidhati sudur. Ya Allah yang mengetahui isi hati kami, ampunkan semua khatarat, lintasan-lintasan hati kami. Bersihkan semua dosa-dosa di dalam jiwa kami. Jadikan kami orang yang melakukan man zakkaha, membersihkan jiwanya. Allahumma ya Rahman Rahim ya Karim ya Azim. Meskipun kami banyak dosa ya Allah, ampunanmu jauh lebih besar ya Allah. Fa'aghriqna bimaghfiratik, maka leburkan kami dalam ampunanmu yang luas ya Allah. Allahumma waffiqna wa ahlana wa zurriyatina wal hadirin wal hadirat li ta'atik. Ya Allah, beri hidayah kami, gerakkan kami zahir dan batin kami. Begitu juga yang hadir, anak keturunannya semuanya ya Allah, untuk taat kepada Engkau. Allahumma ya Allah, ya man anzala maqam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi maqamin mahmud, yang meletakkan Sayyidina Muhammad di maqam mahmudah, maka jadikan kami ya Allah orang-orang yang namanya tertulis dalam diwan maqam mahmud Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami ya Allah termasuk orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'atal uzma. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa nas'aluka al-firdaus al-a'la ma'a nabiyyika al-mustafa biru'yatik ila wajhika ya Allah ya Ali ya Azim. Ya Allah, izinkan kami masuk ke surga firdausmu, memandang kepada indah wajah Rasulmu, dan izinkan kami selalu menatap kepada Engkau ya Allah. Allahumma arzuqna ru'yatak, Allahumma arzuqna ru'yata nabiyyik, Allahumma arzuqna mujalasas salihin, mujalasatas salihin. Ya Allah, anugerahi kami mampu bertahan, bermajlis, bermulazamah kepada orang-orang soleh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami kebahagiaan di dunia, di akhirat, zahir dan batin bagi kami, guru-guru kami, anak-anak kami, murid-murid kami ya Allah. Allahumma hafazna wahfaz umara'ana wa ulama'ana. Ya Allah, jagalah kami, jagalah pemimpin-pemimpin kami, jagalah ulama-ulama kami, jagalah habaib-habaib kami, kiai-kiai kami, santri-santri, para salikin, muridin, mustami'in, muhibbin. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil qawnain wa ala alihi wa ashabihi wa limaydihi wal mahdi khalifatihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin nanti tidak salaman ya bil kulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi karena ini cukup banyak, jadi nanti silaturahimnya dengan silatul qulub ya.
Kalau beliau dari silaturahim menjadi dan terakhir pada intinya kita supaya tenang hidup, hati kita menjadi jembar, menjadi luas, maka perbedaan-perbedaan terhadap sesama muslim kita menghargai, kita menghormati, sebab apa yang telah diikuti dari masing-masing ulama telah memiliki dalil dan memiliki dasar. Terima kasih ada kehadiran kita dari Juleha, Bu ya. Juleha itu juru sembelih halal. Namanya perempuan tetapi anggotanya laki-laki semua. Brewokan semua. Ada Haji Abdurrahman dari Raudatul Ulum, teman saya. Ada lagi Ustadz Musleh, ada Ustadz Soleh, Ustadz Multazam. Kok ingat Ustadz Musleh terus? Ini Ustadz Multazam, beliau dari PP Pondok Pesantren Safinda dan Az-Zaujat ya. Terima kasih juga kepada Nurul Hayat atas tempat dan panjenengan semua yang rawuh. Dari saya cukup sekian, mohon maaf yang tak terhingga. Ngapunten yang kathah, mungkin beliau langsung safar, bisa jamak takhir, dan kita insyaallah akan sholat di sini. Mohon maaf yang tak terhingga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten yang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.